Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Hidup Bergerak. Hari ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya memimpin doa hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten beserta staf yang terhormat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dari Guru yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan staf yang dari pendidikan yang berkaitan dengan sebenarnya kami kegiatan beberapa hari. Pada hari ini saya mau izin berbicara dengan doa Islami bagi Bapak Ibu dan Guru yang mengikuti pada hari ini, agar kita merasakan bahwa kita pada hari ini mengikuti kegiatan yang sungguh sangat berkaitan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami limpahan rahmat dari-Mu, berikanlah kami lancar dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan doa raya kedua, titik untuk perubahan untuk belajar doa pendidikan bergerak. Ya Allah, berikanlah pada kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang mendukung kegiatan pendidikan, agar pendidikan di Bali Selatan, di Kalimantan Tengah memiliki kemajuan yang pastinya mampu bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lain, provinsi yang lain, bahkan bisa sampai melaju ke nasional, ke internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat kepada kami, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan, agar kami bisa menjalani semua program-program yang diberikan oleh Guru Bergerak, program-program yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, dan program-program yang bisa menunjang para kami untuk mengajar ke depan. Mungkin bisa kami sampaikan, Allah, semoga apa yang sudah kami rencanakan, apa yang kami program akan berjalan dengan baik. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bali Selatan, Bapak Sekjen JD, yang saya hormati Ibu Malaysia Pembinaan Kebudayaan, Ibu Elia Ibu Sedi, yang saya taati, Ibu Bapak dia, kalau mereka ya taati ya, seperti itu karena ini yang punya guna di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik yang dari orang yang saya banggakan, Bapak Ibu calon guru bergerak angkatan 9
cuacanya kurang sehat ya. Ini sama saja apa yang kita tidak lebih parah lagi. Kita bisa berkumpul di tempat ini, di ruangan ini, untuk sama-sama mengikuti Rokat Raya 2 dengan tema isi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya ulang dengan suara yang lantang, Bapak dan Ibu, mendengarkan selamat pagi. Itu akan juga pagi dengan suara yang nyaring. Itu salah satu cara kita untuk meningkatkan motivasi kita dan semangat kita. Biasanya Bapak dan Ibu dengan pakaian ada yang dari atas, dari layu, dari mana-mana itu perlu tenaga ekstra ke motor untuk kegiatan kita. Saya ulang, selamat pagi. Mohon izin kalian, mungkin Bapak dan Ibu setiap kali saya memberikan sambutan, Ibu menjadi calon guru penggerak ini selalu bergerak untuk diri sendiri, bergerak untuk orang lain, sehingga menumbuhkan ilmu pengetahuan di bumi dan langit, di bumi dan langit. Ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, kurang lebih sejak 1 Agustus sampai hari ini saya menjabat sebagai PLT di Lembaga Pendidikan Kabupaten Selatan. PLT itu yang masih ini pejabat pos undangan. Ketika dapat undangan apa-apa, itu kita sudah melakukan beberapa hal terkait dengan pendidikan di Kabupaten Selatan. Yang pertama, beberapa hari yang lalu Kabupaten Selatan itu memberangkatkan mahasiswa
siswa, karena kalau visi yang kita laksanakan sekarang untuk ini kan prakarsa perubahannya Pak. Kalau visi istilahnya kalau sekolah kita buat visi itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam sehat, semoga semua dalam keadaan berbahagia pada pagi hari ini. Berkait dengan presentasi hari ini, kebetulan kami dari kelompok 2 menyepakati bahwa ini adalah yang diambil adalah yang dari punya saya. Nah ini berbicara tentang visi guru penggerak. Ini yang saya ambil dari apa yang saya punya. Nah, ini saya kira nggak perlu ya, apa itu tujuan pembelajarannya, ini jelas bahwa di dalam tujuan pembelajaran ini adalah menyusun bagja berdasarkan kalimat prakarsa perubahan yang telah dibuat. Nah, lalu yang berikutnya inquiry apresiatif. Nah, ini tahapan bagja. Tahapan bagja terdiri dari 5 hal atau 5 tahapan. Yang pertama buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat adalah jabarkan rencana, dan yang kelima adalah atur eksekusi atau deliver. Nah, nih mohon maaf ya, saya kemarin sebenarnya visi dan misi ini sudah saya revisi Bapak Ibu. Yang saya tampilkan di sini adalah dari hasil perdebatan panjang hampir 1 minggu lebih dengan fasilitator di LMS. Di awalnya visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang mandiri dan merdeka belajar dengan karakter profil pelajar Pancasila. Itu awalnya. Nah, setelah beberapa waktu akhirnya perdebatan, maka akhirnya disimpulkanlah menjadi mewujudkan peserta didik yang merdeka dalam belajar. Nah, kenapa saya mengambil merdeka belajar ini? Karena ini berkaitan dengan selama ini paradigma pembelajaran khususnya di tingkat menengah atas ya Bu ya, khususnya di SMA, itu terkadang guru masih berasumsi bahwa peserta didik itu harus mengikuti gaya belajar, cara berpikir gurunya, mindsetnya. Nah, sehingga setiap skenario pembelajaran yang terjadi itu adalah hasil buah pikiran yang dihasilkan dari guru tersebut, dan bisa jadi buah pikiran itu adalah berawal dari pengaruh-pengaruh pendidikan yang pernah dijalani oleh guru itu di masa lampau. Nah, terkait dengan merdeka belajar ini, maka prakarsa perubahan yang saya buat adalah untuk mewujudkan itu, maka yang dilakukan adalah mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam gaya belajar peserta didik ini bermacam-macam, apalagi di tingkat SMA. Di tingkat SMA ini mungkin presurnya akan berbeda dengan kawan-kawan yang ada di jenjang SD atau di SMP dan lain-lain. Tetapi kalau berbicara tentang permasalahannya, semua permasalahannya sama, hanya saja presurnya yang berbeda. Nah, di dalam prakarsa perubahan yang saya buat ini, maka tahapan bagja yang saya buat, yang pertama pada tahap buat pertanyaan itu adalah bagaimana cara mengidentifikasi gaya belajar siswa untuk mewujudkan peserta didik yang merdeka dalam belajar. Sedikit saya kembali mengulang, kebetulan juga ini saya ambil berdasarkan ada beberapa waktu berelaborasi dengan kawan satu kelompok di sebelumnya. Kebetulan Ibu Modesta tempat saya pernah bertanya tentang ini, dan ini saya manfaatkan.
dan spidol ini memang warna itu. Ya, warna ada tadi dikasih. Ini dikasih tulisannya ganti. sulit dibaca karena warnanya kuning. Salah milih warna. Jadi mungkin menyangkut dengan lapas. Ya, benar. Kemudian Salah aku melihat. Di sini mungkin next kita akan ditempel Pak koordinator, karena berupa poster otomatis nanti akan ditempel di kelas kurang kapal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dun atas konfirmasinya. Jangan tampilan ini yang penyampaian dulu untuk siswa untuk orang tua setelah selesai ini baru kami. Terima kasih atas kesempatannya. Bagus sekali, saya ucapkan terima kasih juga untuk yang berikan tanggapan. Kalau tidak ada memberikan tanggapan, pasti saya tidak disuruh ke depan ya. Nah, karena ada tanggapan ini. Ya, terima kasih saya memberikan tanggapan. Di sini saya berkoordinasi pertama dengan kepala sekolah, kedua itu dengan rekan sejawat atau dewan guru. Bahkan nanti akan melibatkan juga warga sekolah yaitu staf TU dan yang lainnya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah siswa. Nah, kenapa saya tidak melibatkan orang tua? Karena saya yakin dengan adanya sosialisasi pertama dengan kepala sekolah, melibatkan teman-teman sejawat dan siswa, itu secara otomatis akan tersampaikan juga nanti ke orang tua. Jadi orang tua itu sifatnya menerima hasil dari kesepakatan itu aja. Jadi tidak perlu melibatkan orang tua, terkecuali mungkin ada hal-hal yang harus disampaikan. Tapi melalui proses koordinasi lagi dengan kepala sekolah. Gunanya kita sebagai menjelaskan disiplin positif itu kepada sejawat-jawat mereka bisa mengerti mungkin apa itu disiplin budaya disiplin positif itu. Jadi susah kalau harus kalau besar. Nah, jadi kita melakukan dengan jurusan dulu. Kesepakatan budaya positif itu yang disepakati dan dikoordinasikan baik dengan kepala sekolah, teman sejawat. nantinya mungkin di sana berupa print out atau contohnya seperti ini. Nanti saya akan bagikan tempelan seperti ini kepada anak-anak di kelas 1. Saya bingung bagaimana tulisannya. Jadi biar mereka melihat sendiri tulisan-tulisan mereka, mungkin tulisan mereka kepada kita pada siang hari ini. Seperti itu. Mungkin nanti akan saya tambahkan sedikit-sedikit emo-emo seperti itu biar kelas 1 lebih tertarik untuk melihat kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi saya tergugah hati untuk menyampaikan ini ya. Tadi Ibu Minayari menyampaikan bahwa pihak sekolah itu ada yang namanya kepala sekolah mungkin kurang mengerti tentang budaya sekolah ya. Nah, ini saya tekankan, memang kita sudah menerapkan itu sudah jauh hari ya rata-rata. Tapi kita sebagai guru, sebagai pihak sekolah itu tidak pernah mendokumentasikan. Sudah melaksanakan sebenarnya, tapi tidak pernah mendokumentasikan. Nah, saya berharap di sini Bapak Ibu Dewan Guru, kalau bisa kegiatan seperti ini tuh didokumentasikan. Apalagi kan kita ada namanya platform Merdeka Mengajar ya. Nah, kegiatan aksi nyata kita bisa dimasukkan ke situ dan menguntungkan untuk kita untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Mungkin dapat sertifikat, mungkin dapat bintang apa di situ ya. Nah, nanti ke depannya kalau tidak salah untuk kegiatan pembelajaran dan sebagainya semuanya kuncinya di situ. Pemanggilan peserta semuanya di situ. Jadi kita mendokumentasikan harapan saya ya. Alangkah bagusnya mulai sekarang kita mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita supaya tidak ada lagi kesannya yang mungkin kepala sekolah tidak tahu ya, warga sekolah tidak tahu. Dengan kita perlihatkan tadi dokumentasinya, maka akan memunculkan sebuah proses bukti nyata kita. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku benar. Ada yang beda lagi pendapat? Aku benar. Keyakinan kelas dan peraturan kelas ada hal yang sama. Benar. Betul. Benar. Kelompok sini. Benar. Benar. Berarti ya di sini benar semua itu? Benar. Ya. Saya salah. Benar atau salah? Benar. Saya salah. Saya salah. Benar. Begini. Bukan setia kawan, karena saya mempunyai memang begini. Memang peraturan kelas itu adalah sebuah aturan yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi. Cuma saya pikir tadi, kenapa saya menjawab salah? Peraturan
sebuah keyakinan yang sama-sama disepakati dan diterapkan dan harus dipatuhi. Hanya bergeser sedikit saja dari peraturan kami jadi sebuah keyakinan. Peraturan kelas adalah yang harus juga ditaati, sementara keyakinan kelas juga seperti itu. Tetapi bedanya sedikit. Karena itu saya bilang tadi hanya bergeser sedikit saja dari itu adalah yang disepakati. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Putri karena itu sudah keyakinan dari Ella Brana untuk yang menyatakan alasannya salah dan di sini keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama itu salah. Silakan pendapatnya Bu. Nah, ini kacau. Jadi kenapa di sini kami mengambil salah? Nah, kalau keyakinan kelas dan peraturan kelas, kalau peraturan itu artinya kan mau tidak mau itu harus disepakati. Sedangkan kalau keyakinan itu muncul dari dalam diri tanpa ada paksaan yang harus atau wajib. Keyakinan kelas ini adalah sebuah keyakinan yang mengandung esensi dari apa yang ingin diimplementasikan. Nah, sementara bentuk implementasiannya adalah sementara bentuk yang lebih ke implementasi itu lebih bergerak ke peraturan kesepakatan kelas. Itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, kenapa saya mengatakan betul? Karena di sini keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas secara bersama dengan siswa. Nah, berarti jawaban pertama seharusnya sama. Berarti seharusnya salah jawabannya. Berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan dan juga prinsip universal dari kelas. Seharusnya salah jawabannya. Baik, terima kasih. Bertahan hidup. Benar? Cinta dan kasih sayang. Benar? Benar? Yang keempat, 1, 2, 3. Benar? 5? Bertahan hidup. Iya, terus. Keyakinan kelas. Nah, di sini pada slide ini akan kita lihat akan praktik 1 kali semua orang mendapat bagian. Praktik. Saya diejek oleh ahli karena saya cuma dapat nilai 60. Katanya saya tidak benar-benar belajar, padahal saya sudah capek sekali belajar. Tidak apa-apa. Nanti belajar lebih rajin lagi ya. Iya Bu. Ini sudah jam 5. Sekarang kamu boleh pulang. Ibu mau rumah. Iya Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ali. Silakan Ibu Ali. Terima kasih Ibu. Ali. Ya Ibu. Kamu tahu kenapa Ibu manggil kamu pada saat mau pulang ini? Nggak tahu. Begini Ali. Tadi pada saat jam pulang, Ibu melihat Amira sedang menangis dan Amira menceritakan apa yang telah terjadi. Kata Amira, kamu mengejek nilainya karena dia mendapat nilai 60. Apa itu betul? Iya betul Bu. Tadi saya mengejek Amira karena saya lihat nilainya cuma 60, sedangkan nilai saya lebih tinggi dari dia 90 Ibu. Sebenarnya tidak apa-apa Ali. Nilai kamu lebih bagus dari nilai Amira itu memang luar biasa. Namun Ibu mau tanya dulu ke kamu. Menurut kamu apakah yang sudah kamu lakukan itu benar? Salah Ibu. Salahnya di mananya? Ibu mau dengar dulu. Iya Ibu, tadi saya sudah mengejek Amira karena nilainya rendah. Jadi saya karena saking bahagianya saya bilang karena kan saya belajar tadi malam Ibu belajar benar-benar. Jadi begitu saya lihat punya Amira rendah ya spontan Ibu saya ejek dia. Oke baik Ali.
Ibu mengapresiasi atas usaha kerja keras kamu karena kamu sudah belajar mati-matian tadi malam sehingga kamu mendapatkan nilai 90. Namun kamu sudah mengakui bahwa tindakan yang kamu lakukan itu kurang tepat terhadap Amira sehingga Amira menangis. Menurut kamu, apakah tindakan yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita atau bertentangan dengan keyakinan kelas kita? Bertentangan dengan keyakinan kelas Ibu. Bagian yang mana? Bisa disebutkan? Bagian yang saling menghargai Ibu. Iya, betul sekali Ali. Oleh karena itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya tidak lagi mengulangi itu Ibu. Saya akan menjaga perkataan dan perbuatan saya Ibu. Tidak lagi mengejek Amira. Oke, baik Abi. Kalau begitu, kamu sudah berusaha untuk menerapkan apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Apa itu tadi? Bisa diulangi sekali lagi? Iya Ibu, saya tidak lagi mengulanginya. Dan saya meminta maaf kepada Amira Ibu. Kayak bagus sekali Adi. Kamu sudah menyadari apa yang kamu lakukan. Nah sekarang Ibu minta kamu melaksanakan apa yang sudah kamu ucapkan tadi. Besok pada saat datang ke sekolah pagi-pagi, kamu segera minta maaf kepada Amira. Iya Ibu, akan saya lakukan Ibu. Oke, terima kasih Adi. Kalau begitu kamu boleh pulang. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu.